Ya, selamat malam buat para peserta Guru Kos Indonesia, Mas. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan siap untuk belajar di malam hari ini. Apakah siap Bapak Ibu semua? Wah, saya lihat wajah-wajah yang antusias untuk mau belajar di malam hari ini. Oke, selamat datang di pertemuan kita Guru Kos Mahir. Ya, kita sudah melewati Guru Kos Indonesia Esensial. Sekarang kita masuk ke Guru Kos Mahir. Selamat datang, welcome. Kita masuk ke pertemuan yang kedua, Guru Kos Mahir. Setelah kita kemarin minggu lalu kita belajar tentang uh, skill mendukung. Hari ini kita akan belajar bagaimana mendengar dengan baik, ya Bapak Ibu. Itu dalam materi Guru Kos Mahir Indonesia, Guru Kos Mahir. Kemarin kita sudah belajar juga flashback sebentar Guru Kos Esensial. Kita sudah belajar di pertemuan pertama kita sudah belajar bagaimana memberikan model komunikasi NLP. Materi yang kedua kita sudah belajar tentang bagaimana model memfasilitasi. Yang ketiga kita sudah belajar tentang model perubahan, model memfasilitasi model perubahan, kemudian kita juga belajar tentang model ketangguhan, model skor, ya. Kita sudah belajar di dalam materi Indonesia Guru Kos tingkat esensial, ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke Guru Kos Indonesia Mahir, ya. Kita akan masuk di materi yang kedua yaitu skill mendengarkan. Kita akan belajar dari skill ini apa yang masuk dengan mendengarkan. Ya, Bapak Ibu, saya akan share screen. Apakah sudah nampak materi saya? Apakah oke, ya? Terima kasih. Kita akan masuk ke skill Guru Kos Mahir mendengarkan. Ya, apa itu mendengarkan? Ya, mendengarkan adalah segala cara, gaya dan upaya yang dilakukan oleh coach untuk memahami tujuan, nilai-nilai, keyakinan, pemahaman, persepsi dan emosi, komunikasi dan aksi dan strategi yang dimiliki oleh klien. Jadi kita paham apa tujuan mereka, apa nilai-nilai mereka miliki, apa keyakinan mereka, apa pemahaman mereka, persepsi, emosi mereka, komunikasi dan aksi strategi yang mereka miliki. Itu penting ya. Kita mendengarkan. Mengapa mendengar itu penting? Karena kita ketika kita bisa mendengar, kita akan mampu mendengar dengan lengkap, dengan jelas, kualitasnya baik, emosinya dapat. Kita tahu mimpi mereka bagaimana. Bahkan mungkin hambatan atau blocks yang mereka alami selama ini. Atau mungkin yang penggerak mereka. Atau mungkin habit kebiasaan mereka. Jadi kita mendengar sangat penting supaya kita dapat lengkap semua yang mereka info-info yang perlu kita ketahui sebagai seorang coach ya. Kita akan belajar itu jadi sangat penting sekali untuk mendengarkan. Oke. Ada 8 sub skill dalam mendengarkan ya. 8 sub skill ini pertama itu diam aktif dengan jeda, chat jelas dan lengkap, ada kontak mata atau kamera, penyemangat bicara, dengar proses strateginya mereka. Kemudian pelacakan logika, ya, pelacakan logika mendengar terbalik, kemudian dengar kerangka pikir, ya, dengar kerangka pikir. Kita akan belajar satu-satu ya, 8 sub skill ini mendengar, 8 sub skill. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, saya ingatkan sekali lagi, ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya ya Bapak Ibu. Supaya kita bisa sama-sama belajar loh pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman kita. Ya, oke, saya akan sampaikan. Apa itu sub skill yang pertama? Diam aktif dengan jeda. Diam aktif dengan jeda adalah ketika coach mendengarkan dengan aktif pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku klien dan memberikan jeda diam sebelum melakukan reaksi berikutnya atau memberikan pertanyaan berikutnya. Jadi kita mendengar dengan aktif pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku klien. Nah, kita berikan jeda diam sebelum mereka melakukan reaksi berikutnya. Diam aktif dengan jeda. Ya, Bapak Ibu.
Yang kedua, sub skill yang kedua itu cek cek kejelasan dan kelengkapan. Jadi ketika coach memeriksa pemahaman dirinya tentang ekspresi atau pernyataan klien yang belum jelas atau apa yang belum lengkap, jadi kita cek kejelasan, kita memperjelas kembali ekspresinya, pernyataan klien, mana-mana yang belum jelas atau mana-mana yang belum lengkap. Dan kita mendapatkan kelengkapan, kejelasan. Ya, Bapak Ibu. Yang selanjutnya sub skill yang ketiga adalah kontak mata atau kamera. Kontak mata atau kamera adalah ketika coach melakukan kontak mata, ketika kontak mata pada saat offline atau kontak kamera pada saat online untuk melihat dan mendengar pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku klien. Oke, kontak mata. Ya. Yang berikutnya, sub skill yang berikutnya adalah penyemangat keran bicara. Yang sangat penting. Ya, Bapak Ibu, supaya klien atau yang kita latih atau klien yang kita coaching, mereka semangat untuk terus bicara, semangat untuknya, dan itu kita bisa sebagai seorang coach, kita memberikan menyemangati mereka dengan ucapan ekspresi seperti ini. Oke, yes, baik, wah, dan sebagainya. Jadi ketika coach menyampaikan ini, tentu akan menyemangati klien supaya mereka terus ngomong, terus bicara, menyampaikan ekspresi mereka. Selanjutnya, Bapak Ibu, yaitu mendengarkan proses strategi. Ya, apa itu mendengarkan proses strategi? Adalah ketika coach menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan langkah menuju tujuan. Berupa strategi yang berisi itu kumpulan informasi atau mungkin data-data yang diperlukan, kumpulan data, kemudian membuat strateginya, kemudian menjalankan strateginya, kemudian kita evaluasi dan mencapai. Yang dari Bapak Ibu, strategi proses itu hari ini dan future-nya ada 4 fase yang dilaluinya. Fase yang pertama itu dalam fase mengumpulkan informasi. Fase yang kedua kita membuat strateginya. Ya. Fase yang ketiga kita menjalankan strateginya. Fase yang keempat kita mengevaluasi pencapaiannya. Jadi kalau mengumpulkan informasi itu, what do you need to know that you don't know? Fase yang kedua, what are your high return strategy? Yang ketiga, how can you put strategies into action? Jadi menjalankan strateginya. Bagaimana kita melakukan strategi menjadi sebuah aksi. Yang keempat itu fase yang keempat, how can you achieve result and keep the process relevan. Bagaimana itu prosesnya mencapai hasil dan prosesnya relevan. Jadi strategi proses ya dalam menuju tujuannya, menuju tujuan yang dimiliki oleh klien. Selanjutnya Bapak Ibu, kita belajar pelacakan logika. Pelacakan logika adalah ketika coach memeriksa logika yang dipakai oleh klien, baik itu berupa penyebab, respon, solusi dan dampaknya. Jadi kita coba cek logika klien. Apa itu penyebabnya, apa respon yang disampaikan, atau apa solusi dan apa dampaknya. Selanjutnya adalah mendengarkan terbalik ya Bapak Ibu, mendengarkan terbalik. Mendengarkan terbalik ini adalah ketika coach merespon pernyataan klien dengan bertanya dari perspektif kebalikannya ke perspektif yang lain. Ya, seperti yang ke-6 dan 9. Yang sebelah kiri bilang, oh ini yang ke-6. Yang sebelah kanan bilang, oh ini yang ke-9. Jadi, just because you're right doesn't mean I'm wrong. Or you just haven't seen light from my side. Jadi, harus melihat dari sisi kebalikannya daripada klien kita yang kita coaching. Ya Bapak Ibu. Lagi-lagi Bapak Ibu, kalau jika ada pertanyaan, mari masukkan juga ke kolom chat ya. Bisa langsung juga raise hand untuk bisa kita belajar bersama-sama lewat pertanyaan. Ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk mendengarkan kerangka pikir. Apa itu mendengarkan kerangka pikir? Adalah ketika coach mendengarkan kerangka pikir klien.
baik berupa understanding mereka, belief mereka, maupun value mereka. Understanding ini berupa pengetahuan, pengalaman, atau pemaknaan. Belief-nya itu identitas mereka, power mereka, intention mereka. Kemudian value, penting, sesuatu nilai yang penting, sesuatu nilai yang perlu, satu pilihan, prioritas dan partisipasi. Ya, partisipasi. Ya, itu kerangka pikir ya Bapak Ibu. Lanjut ya. Latihan, mendengarkan latihan satu, mendengar diam aktif dengan jeda, cek kejelasan kelengkapan. Kita akan latihan ini. Keempat sub skill ini ya, kontak mata, kamera, penyemangat keram bicara. Ya, kita ulangi sekali lagi ya. Jika diam aktif dengan jeda, ada ketika kos diam mendengarkan dengan aktif apa itu pikiran, perasaan, ucapan, perilaku lain. Dan jeda diam sebelum melakukan reaksi berikutnya, memberikan pertanyaan berikutnya. Cek kejelasan dan kelengkapan. Itu ketika kos memeriksa pemahaman yang di tentang ekspresi atau pernyataan klien yang belum jelas atau yang belum lengkap ya Bapak Ibu. Kontak mata atau kamera. Kontak mata atau kamera ketika coach melakukan kontak mata pada saat offline atau pada saat online yang kontak kamera untuk melihat, untuk mendengar pikiran, perasaan, dan ucapan perilaku klien kita. Dan terakhir adalah penyemangat peran bicara, yaitu ketika klien, ketika coach memberikan ekspresi berupa ekspresi tambah oke, yes, baik, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke latihan. Siapa ya latihan berikutnya? Kita akan berlatih 4 sub skill ini. Kira-kira nanti Bapak Ibu bisa melatih juga bersama-sama. Berikut latihan mendengarkan ke satu. Baik, terima kasih telah siap coaching. Di akhir sesi coaching ini, apa yang ingin diraih atau didapatkan? Oke. Apa lebih spesifik yang ingin didapatkan? Apa indikator yang dapat dilihat, dengar, dirasakan? Oke. Apa gejala yang terjadi saat ini? Apa penyebabnya? Apa sebenarnya yang diinginkan? Apa yang perlu dilakukan? Oke. Apa sumber daya yang perlu disiapkan? Apa dampaknya? Apa kesimpulannya? Dan diakhiri dari sesi coaching kita, terima kasih. Semoga sesi coaching ini bermanfaat. Sampai jumpa sama di lagi sesi coaching berikutnya. Ini latihan mendengarkan satu ya. Ada 4 sub skill yang sudah kita latih, yaitu sub skill diam aktif dengan juga. Cek kejelasan dan kelengkapan. Kontak kamera, kontak mata, dan penyemangat. Dan klien dan coach menjadi seorang penyemangat keram bicara. Itu Bapak Ibu, kita untuk latihan kedua, latihan ketiga, latihan sub skill kita akan latih di waktu-waktu depannya. Terima kasih sudah mengikuti sesi coaching kita di Guru Coach Mahir yang ke-8, yaitu sub skill, yaitu mendengar. Terima kasih. Sampai jumpa untuk di pertemuan berikutnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.